Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diakan Adwan Sadia, NIM 103210012. Izin mempresentasikan hasil dari materi saya. Judul kias. Kita di sini akan membahas 5 materi. Yang pertama ada definisi kias, yang kedua proses argumentasinya, yang ketiga ada rukun kias, keempat syarat-syarat kiasnya, yang kelima jenis-jenis kias, dan yang terakhir adalah masalah istilah. Nah, yang pertama adalah definisi kias. Definisi kias itu ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa itu berarti mengukur atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Jadi kayak kias itu membandingkan, menyamakan dan mengukur sesuatu yang satu dengan sesuatu yang lain. Terus secara istilah, menurut jumhur ulama adalah mendefinisikan sesuatu yang belum dinyatakan ketentuan hukumnya dalam nas kepada sesuatu yang sudah dinyatakan ketentuan hukumnya dalam nas. Jadi maksud dari mendefinisikan di sini itu adalah menghubungkan atau menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya dalam nas, yaitu Al-Quran dan hadis, kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dari nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Terus selanjutnya adalah rukun-rukun kias. Nah, rukun-rukun kias ini ada 4. Yang pertama adalah asal, kedua adalah al-farqu, yang ketiga hukum asal, yang keempat adalah syirat. Nah, yang pertama adalah al-aslu. Al-aslu ini bisa disebut juga asal atau pokok. Jadi asal ini adalah tempat atau wadah untuk mengkias. Nah, di sini definisinya adalah kejadian yang telah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nas. Jadi hukumnya itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua adalah al-farqu atau cabang. Jadi kalau asal tadi adalah tempatnya, nah al-farqu ini cabangnya itu adalah yang dikiaskan kepada asal. Definisinya adalah kejadian baru yang belum diketahui ketentuan hukumnya dan belum terangkan dalam nas. Jadi hukumnya itu belum ada. Terus yang ketiga ada hukum asal. Hukum asal itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh nas, yaitu Quran dan hadis pada asal, yang disamakan hukumnya dengan farqu dengan jalan kias. Jadi hukum asal ini itu adalah tempatnya itu di asal. Jadi sangat melekat dengan asal. Terus yang terakhir adalah ilat. Ilat adalah sifat atau karakteristik yang menjadi dasar dari ketentuan hukum asal. Nah, ilat ini itu adalah pokok atau ruhnya dari kias. Jadi ilat ini itu adalah alasan atau sebab hukum dari asal dan farqu. Terus selanjutnya adalah syarat-syarat kias. Yang pertama adalah syarat-syarat dari asal atau al-aslu. Nah, yang pertama itu adalah hukum asal harus yang terlebih dahulu. Artinya hukumnya belum dimansuh. Apa sih mansuh itu? Mansuh itu adalah hukum yang dirubah atau digantikan dengan hukum yang lain yang baru. Nah, hukum asal di sini tidak boleh bersifatnya sudah dimansuh karena dia kan fondasi yang akan disandarkan kepada farqu. Jadi farqu itu bersandarnya pada asal. Terus yang kedua, hendaklah hukum yang ditetapkan pada asal itu adalah atas penetapan syarak, bukan ketetapan bahasa, akal maupun yang lainnya. Jadi hukum asal ini tuh berasal dari syarak, yaitu Al-Quran dan hadis, bukan dari yang lainnya. Terus yang ketiga, hukum asal tidaklah suatu hukum pengecualian. Jadi hukum pengecualian itu tuh di sini maksudnya semua lapisan itu wajib terkena hukum. Jadi bisa terkena hukum. Contohnya kayak diwajibkan kepada seluruh umat muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi nggak ada pengecualian nih, karena seluruhnya diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya syarat-syarat dari farqu. Farqu itu adalah cabang. Yang pertama adalah hukum asal lebih dahulu datangnya daripada hukum farqu. Itu jelas karena farqu disandarkan pada hukum asal. Terus yang kedua, ilat
ilat yang terdapat pada paku harus sama dengan ilat yang ada pada asal. Jadi kalau ilatnya sudah berubah, misalkan misalkan hukum bir itu tidak disamakan dengan nomor, berarti mereka tidak bisa dikiaskan lagi. Terus yang ketiga, hukum yang ditetapkan pada paku harus sama dengan hukum yang telah ada pada asal. Jadi mereka berdua ini kan harus sama. Itu syarat kias. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat dari ilat. Ilat itu tadi adalah alasan hukum atau sebab hukum. Yang pertama, ilat harus bersifat mengikuti tetapnya hukum, yakni selama ada ilat tersebut, selama itu pula ada hukum padanya. Jadi selama ilat belum berubah, ya dia akan tetap berlaku. Yang kedua, ilat harus bersifat mengikuti tiadanya hukum. Bila ilatnya hilang, maka yang hilang pula hukum yang ditetapkan. Selanjutnya, jenis-jenis kias. Nah, menurut Ghazali, kias itu dibagi menjadi dua segi. Yang pertama yaitu kias dari segi perbandingan antara ilat yang terdapat pada asal dan yang terdapat pada paku. Nah, dari segi ini kias dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kias aula, kias musawi, dan kias al-adna. Dan yang kedua yaitu kias dari segi jelas atau tidak jelasnya ilat sebagai landasan hukum. Nah, dari segi ini kias dibagi menjadi dua, yaitu kias jali dan kias sami. Yang pengertiannya dari yang pertama adalah kias aula. Nah, kias aula itu apa? Kias aula adalah kias yang ilat yang terdapat pada paku atau pada cabang itu lebih utama dari ilat yang terdapat pada asal atau pokok. Jadi kedudukan ilat pada paku itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang pada pokok atau asal. Contoh, mengkiaskan hukum haram memukul kedua orang tua pada hukum haram mengatakan yang terdapat dalam surat Isra ayat 29. Terus yang kedua adalah kias musawi. Nah, kias musawi adalah kias di mana ilat yang terdapat pada paku dan yang terdapat pada asal itu adalah sebanding. Nah, contohnya adalah hukum membakar harta anak yatim dengan hukum memakan harta anak yatim itu adalah sama-sama haram. Jadi kedudukan ilat di antara keduanya itu adalah sama. Terus yang ketiga adalah kias al-adna. Ini adalah lawannya dari kias aula. Kias ini adalah kias di mana ilat yang terdapat pada paku atau cabang itu lebih rendah kekuatannya dibanding dengan ilat yang terdapat dalam pokok. Yang selanjutnya dari segi jelas atau tidak jelasnya ilat sebagai landasan hukum. Nah, yang pertama adalah kias jali. Kias jali adalah kias yang didasarkan atas ilat yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis atau tidak disebutkan secara tegas dalam sumber tersebut. Contohnya adalah mengkiaskan memukul kedua orang tua pada larangan mengatakan seperti dalam kias aula. Terus yang kedua adalah kias kafi. Kias kafi yaitu kias yang didasarkan atas ilat yang ditarik dari hukum asal. Contohnya mengkiaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul pada pembunuhan dengan memakai benda tajam disebabkan adanya kesamaan ilat. Nah, selanjutnya ada masalik al-ilat. Masalik al-ilat itu adalah metode atau tata cara untuk mengetahui ilat dari peristiwa. Nah, yang pertama ada dengan nas. Nah, dengan nas ini dengan cara melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis baik secara tegas atau tidak tegas. Nah, yang kedua itu tidak apa. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah ilat yang diketahui dengan dalil yang tidak tegas. Contohnya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Terus yang selanjutnya dengan ijma. Nah, para ulama ini telah berusaha mengidentifikasi bahwa ada sebagian ilat hukum itu telah ditetapkan melalui ijma. Terus selanjutnya ada dengan metode as-sabr wa aqsim. Adalah meneliti kemungkinan sifat pada suatu peristiwa atau kejadian, kemudian memisahkan atau memilih di antara sifat-sifat itu yang paling tepat dijadikan sebagai ilat hukum. Jadi memilah ilatnya. Selanjutnya ada dasar dan kesudahan kias.
menurut Al-Quran, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan uli al-amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Terus dari hadis, yaitu ketika peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melantik Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman. Beliau bertanya kepadanya, bagaimana cara kamu menetapkan hukum bila dikemukakan suatu perkara kepadamu? Nah, Mu'adz pun menjawab, saya akan menerapkan dengan Al-Quran. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, kemudian Mu'adz menjawab, saya akan menerapkannya dengan sunnah Rasulullah. Nah, kemudian juga dalam sunnah Rasulullah juga tidak ada. Nah, maka saya akan berijtihad dengan nalarku yang sendiri. Kemudian Rasulullah menjawab, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk tugas yang ditunjuk oleh Rasulullah. Karena ia betul sesuai dengan yang diberi Allah dan Rasulnya. Terus ada perbuatan sahabat. Jadi landasan atau tujuan dari kias itu juga ada pengakuannya dari perbuatan para sahabat, yaitu para sahabat itu melakukan